Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Apoteker Marhani Dwitania yang berpraktek di Apotik Kimia Farma Driorejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Bian Yusdet atau BUD. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Setiap obat pasti mempunyai batas masa simpan untuk menjamin efektivitas dan kualitas obat tersebut. Apabila Sobat Kimia Farma Edukatif menyimpan suatu obat melebihi masa simpan obat tersebut, maka obat tidak boleh untuk dikonsumsi lagi karena efektivitas dan kualitas obat sudah menurun. Walaupun tampilan fisik obat masih baik, namun tidak dapat menjamin bahwa dari segi kimiawi, mikrobiologi, dan terapeutik masih baik. Oleh karena itu, dalam setiap kemasan obat yang dipasarkan dari sebuah produsen obat, pasti mencantumkan batas masa simpan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan tanggal expired date. Masa expired date atau kadaluarsa obat adalah batas penyimpanan obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Lamanya kadaluarsa obat dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan. Misalnya, tanggal kadaluarsa Asifit ini tertera bulan 8 tahun 2023. Maka Asifit ini masih aman digunakan hingga tanggal 30 Agustus tahun 2023. Tanggal kadaluarsa suatu obat ketika sudah dibuka segelnya tentu akan berbeda ketika obat tersebut belum pernah digunakan. Tanggal kadaluarsa obat setelah obat dibuka kemasan primernya disebut dengan Bian Yusdet atau BUD. Tentunya banyak Sobat Kimia Farma Edukatif yang sudah mengetahui terkait istilah expired date atau ED. Namun, jarang yang mengetahui terkait istilah BUD atau Bian Yusdet. BUD tidak tercantum pada kemasan obat. Namun, BUD setiap sediaan obat akan berbeda dengan sediaan yang lainnya karena perbedaan komponen di dalamnya. BUD bisa lebih singkat dibandingkan dengan expired date. BUD umumnya digunakan untuk obat-obatan racikan, sediaan obat yang sudah dibuka kemasan primernya seperti sirup, salep, krim, dan obat-obatan yang mengalami perubahan bentuk sediaan seperti pelarutan sediaan sirup kering dan yang lainnya. Menurut USP, untuk formulasi oral yang mengandung air seperti sediaan sirup, suspensi, eliksir, dan yang lainnya memiliki BUD selama 14 hari setelah kemasan primernya dibuka. Selanjutnya, untuk formulasi cair atau semi padat topikal seperti lotion, racikan salep atau krim, ini memiliki masa BUD 35 hari setelah kemasan primernya dibuka. Dan yang terakhir, untuk bentuk sediaan semi padat seperti racikan puyer ataupun kapsul memiliki masa BUD selama 180 hari. Nah, Sobat Kimia Farma Edukatif dapat menyimpan obat-obatan di rumah, namun tetap perlu memperhatikan expired date atau BUD-nya. Obat yang disimpan di rumah sebaiknya diberi penandaan khusus untuk membedakan masa kadaluarsa dan diberi identitas yang jelas seperti nama obat dan dosisnya, tanggal dan jam pertama kali obat dibuka kemasan primernya, dan sebagainya. Apabila terdapat obat yang sudah melebihi masa expired date atau BUD-nya, berikut saya berikan langkah-langkah untuk membuang obat di rumah. Yang pertama, untuk obat berbentuk tablet ataupun kapsul, hancurkan obat dengan cara mencampur dengan air
tanah, atau bahan yang lainnya. Hal itu untuk mencegah obat disalahgunakan di kemudian hari. Obat juga dapat dibuang di toilet maupun saluran air loh. Contohnya seperti obat yang berupa cairan dengan cara diencerkan dengan air lalu dibuang ke dalam saluran air tersebut. Nah, yang terakhir, setelah obat sudah dibuang, maka wadah atau kemasan obat jangan lupa untuk dibuang di tempat sampah ya. Sekian materi kali ini ya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe, bagikan ke keluarga sekitar. Jangan lupa, tanya obat, tanya apoteker.